ada statement traveling yang bilang kalau saat traveling itu menunjukkan sifat asli kita. For me personally, so damn true. Kadang pergi sama keluarga sendiri aja belum tentu cocok loh. Yang ada habis pulang liburan malah saling gak enakan. Tapi gue punya satu buddy yang juga my best friend. She's Lala and I call it Bless. Ow! Cabin crew, please take your seats for takeoff. Let's start. Hi baby, here's Lala. She's a personal assistant executive. So, do you agree with that statement? Karena ya itu yang tadi gue bilang, gue tuh sering pergi sama keluarga kan, sama kakak-kakak gue. Nah itu kakak gue ada yang mageran, ada yang lelet, ada juga yang BM-an. Jadi makanya gue kurang cocok sih gitu. Kalau ada pengalaman nggak yang nggak cocok, yang misalnya nggak modal, lelet, tukang nyuruh-nyuruh gitu? Mau mulai dari mana ya? Sebenarnya banyak sih. Ini jujur ya, gue sebenarnya kalau misal traveling gitu lebih banyak yang nggak enaknya malah. Tapi kan gue bilang tadi sebenarnya banyak, tapi yang cocok tuh malah bisa dihitung pakai jari. Ya salah satunya lo, gitu deh. Lo hampir boleh. Terus cerita dong. Iya gitu. Iya gitu ya. Terus jadi udah beberapa kali gue traveling, ada ya. Kita tuh rame-rame. Udah dibikin itinerary-nya. Itinerary itu udah dari sebelum berangkat udah kita gini. Tiba-tiba nyampe di tempatnya, dia bikin, gue mau ketemu sama ini, gue mau ada acara ini, gue mau ada ini gini. Dan semua harus harus ngikutin. Jadi acara yang udah tuh kayak jadi kayak gue kalau misalnya udah pertama kali udah kayak gini, gue gak akan bakal mau traveling lagi sama dia dong, pastinya. Ini sih jatuhnya egois ya kalau yang ini. Egois. Jadi ya pasti gue gak merugikan yang lain. Iya, jadi kayak gak peduli. Udah gitu ada lagi mau pergi traveling, maksudnya traveling kan kita udah mau sightseeing kemana kayak dari pagi, mandinya udah kayak mau pergi kondangan, lama banget. Lama bener. Ada begitu, apalagi yang dandan lama banget. Yang kita udah selesai, udah nunggu kayak udah jam berapa nih, kan dimana kalau traveling kan enak pergi dari pagi sampai sore baru malam istirahat gitu. Kalau cuma mau mager-mager aja sih mendingan di rumah aja, nggak usah traveling. Di rumah aja, nggak usah traveling bareng gitu. Pokoknya udah langsung blacklist, gue nggak ikut lagi deh. Mungkin gue nggak cocok juga dengan hal kayak gitu, dan ya nggak bisa kayak gitulah pengalaman. Makanya gue bilang kalau misalnya jalan-jalan itu agak susah loh nyari temen yang untuk jujur susah. Kadang sahabat sendiri aja belum tentu cocok ya. Belum tentu. Tapi sama lo cocok banget. Iya benar, makanya hal kecil sih sebenarnya sih, jadi kayak hal kecil aja kayak mandi tuh becek gitu nggak bisa tuh kita. Baru becek gitu. Benar. Apalagi sampai tenggang rasa, sampai nggak egois, itu emang susah sih ya dapetnya. Banget, sifat aslinya keluar kan. Ya. Because gini loh travelers, gue nih sama Lala kan kita sering banget jalan bareng. Terus habis itu ada nih satu temen lagi nih suka ikut juga. Tapi gue ingat. Dia itu padahal sahabat gue gitu. Mungkin sama Lala nggak gitu dekat. Dia sahabat gue tapi lumayan parah juga gitu loh, nggak modal. Terus apa lagi ya? Ya gitu dia suka kayak baper-baper sendiri gitu ya kan. Secara kan dia nggak modal, jadi dia maunya kita yang iniin dia terus gitu. Tapi dia juga nggak modal, bingung nggak? Travelers bingung kan, nah, makanya kan nggak mungkin juga kita nagih kan, lo mana gitu, ya nggak gitu gitu. Terus kayak baper-baper gitu, aduh itu paling gak enak ya. Jadi malah kita pergi bertiga, terus kita mau pergi mana? Gue nggak ikut deh, gue di sini aja. Ya. Iya kan, ingat nggak lo yang nggak gue di kamar aja deh. Kenapa sih? Napo sih? Jadi
Padahal kan dia juga yang nggak modal, kenapa dia juga mesti yang nggak enakan gitu? Maksudnya bukan nggak enakan, kan kalau nggak enakan kan dia bisa mungkin apa yang dia bisa lakukan kan, misalnya membantu kita ngambil koper gitu misalnya. tapi kita kan bukan tipe yang suka nyuruh, ya nggak? Enggak, iya. Padahal kan kita yang bayarin juga tuh. Travelers, ini bukan mau ngomongin orang ya, tapi ini ngomongin perilaku saat lagi traveling sama temen atau sama orang deket lah gitu. Karena ya itulah susah. Walaupun lu mengenal dia dekat, lu cocok di saat bukan traveling, tapi pas traveling tuh, aduh, jadi terkuak gitu ya sifat asli. Terkuak betul, terkuak. Itu malah bahkan abis traveling tuh jadi susah dekat lagi. Ya sih. Jadi kayak itu super duper aneh kalau menurut gue. Iya emang. Karena kan selama di Jakarta nggak pernah bareng terus 24 jam tuh. Oh iya benar, because of that ya. Kita nggak 24 jam. Ya. Terus mungkin kalau misalnya di Jakarta kan ketemunya juga jarang-jarang. Kalau misalnya ada hal yang nggak cocok, udahlah maklum aja, jarang ketemu juga ya nggak. Tapi kalau traveling, dia gimana? Aku dari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam ya. Aku udah deh. Iya. Pas sana sih nggak emosi, dipendem. Melumpuk tuh kali. Jangan jadi curhat dong. Kata langsung luber. Nah, tapi permasalahannya kan ada kayak, kalau lo kan orangnya asik ya, easy banget gitu. Kalau kayak gitu, temper. Jadi gue agak ada yang begitu sama gue, pasti gue langsung. Walaupun habis itu gue juga lupa sih, tapi dia yang inget. Ya kan? Nah, biasanya nih kalau lo misalnya tanpa gue ya, pergi tanpa gue, karena kan gue yang paling tetap ya. Terus kalau lo pergi sama temen-temen lo lah ya, itu biasanya gimana sih untuk arranging budgetnya gitu? Lo dari Jakarta beli tiket masing-masing kah? Atau jadi satu, ada yang arrange? Atau nanti misalnya pas lagi di sana bayar makan, transport itu bayar gantian atau chip in tiap kali ini chip in gitu, bayar atau ada bandarnya gitu. Jadi lu naruh uang sama satu orang gitu. Lu kayak gimana tuh? Beda-beda sih. Nih, gue pernah trip itu kita kalau untuk masalah tiket itu masing-masing dulu. Tapi kita udah nentuin, misal dari 6 bulan sebelumnya kita mau kesini ya, kita udah harus beli. Itu mau no matter what itu udah harus kebeli tiketnya. Tetap harus ada planningnya ya. Harus ada planningnya, itu nomor 1. Terus kalau misalnya yang berangkat nggak berangkat, yang penting sama booking hotel, sama semua segala itu udah harus dimuka di depan. Kalaupun ada yang pegang satu orang, waktu itu pernah nggak dipegang satu orang sih, cuman kita emang langsung PT aja, langsung chip in langsung bareng gitu, berapa kan kalau misalnya Airbnb itu kan bisa, boleh nggak sih nyebut brand gitu? Boleh. Boleh, oke. Kayaknya orang Airbnb juga lagi nonton. Oke. Dan juga viewers gue juga. Iya, jatuhnya gini waktu itu nggak yang kayak dipegang satu orang, tapi misalnya let's say gue bayar duluan, gue udah bayar nih, terus mereka langsung transfer ke gue gitu aja sih, nggak mau dibuat ribet. Kalau misalnya ada yang pegang satu orang gitu sih enggak. Ya sih, itu juga untuk meminimalisirkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya, karena kan kalau misalnya cancel apa segala, lo tapi udah bayar teman nggak balik loh. Kan kita juga gitu. Itu nomor 1 tempat tinggal sama tiket. Kalau tiket kan ya udah urusan. Iya, yang penting udah harus berangkat. Terus kayak kan karena pergi misalnya rame-rame ya, itu bukan tempat tinggal. Oke lah, kalau pesawat mungkin bisa beda-beda tergantung waktunya. Iya betul. Tapi kalau tempat tinggal
terus kemana-mananya. Nah itu gimana lo mensiasatinya supaya nggak flag gitu? Kan kalau misalnya masalah tempat tinggal kan dari awal kan udah dilihat dulu tuh, gue kirimin dulu tuh. Waktu itu kebetulan tuh gue yang cari tempat. Ini oke nggak nih, budgetnya sekian. Kalau bilang oh enggak, itu kayak coba yang lebih bagusan dikit lagi deh, karena mungkin ada temen gue yang mau datang bisa ditulis, jadi kamarnya nggak kebanyakan lagi. Oh ya udah oke. Yang lain setuju nggak? Dibuat grup sendiri untuk khusus yang trip ke sana. Dibuat grup sendiri. Terus nih oke nggak nih? Kalau misalnya udah bilang oke, setuju, bayar. Ya udah gitu, simple sih, nggak ribet. Dan kebetulan emang yang bareng itu orangnya nggak ribet-ribet. Terus untuk menentukan ke spot-spot turistinya tuh rame-rame juga? Enggak. Jadi dari awal tuh emang ini ada yang kita mau kesini, emang ada satu tujuan itu kita mau apa yang itu ya. Waktu buat ada acara di Bali gitu lah. Kalau ada acara di Bali gitu emang kita emang sengaja mau extend ada 2 hari itu untuk acara tim kita, untuk acara temen-temen kita doang. Ada satu tempat, tapi yang lainnya tuh bebas, acara bebas gitu. Ini sih masih domestik ya, belum international gitu sih, enggak. Yang terakhir yang gue ingat. Karena yang terakhir pergi rame-rame itu mereka. Internasional yang kita sama temen kita itu ya. Karena so far kalau misalnya internasional gitu sama saudara dan temen deket, emang nggak mungkin cari orang-orang yang gue nggak cocok traveling gitu. Dan kebetulan sama saudara gue tuh cocok semua, jadi oke. Balik lagi ke yang tadi lo cerita kalau ada orang yang lo nggak cocok itu, yang dia bikin agenda sendiri di dalam agenda, ya kan? Nah itu gimana? Kalian semua ngikutin dia? Enggak. Itu beberapa kali nih, ada sekitar 3 kali lah gue pergi keluar kota. Dia udah nggak diajak lagi yang terakhir, nggak ikutan lagi karena nggak diajak. Yang pertama karena bikin dia drama kan, jadi drama yang satu ini pokoknya. Traveling tuh malah jadi ribut kan, nggak banget kan, jadi berantem gitu, jadi kayak drama gitu nih, kesini nih ngomong ini gini. Oh anjir, kita kan lagi mau jalan-jalan malah bukan buat drama-drama untuk ini satu nggak mau ngomong sama ini gara-gara ini kayak gitu, karena bikin acara sendiri. But I'm wondering sebenarnya hal ini tuh kita alamin sebagai cewek-cewek atau cowok juga ngalamin sih? Tahu nggak sih lo? Jangan sedih. Kemarin tuh traveling gue sama cowok-cowok banyakan, jangan sedih. Jangan sedih. Cowok-cowok pun juga begitu. Nggak ada, kebetulan nggak ada satu cowok, mungkin nggak tahu cowok apa cewek. Pokoknya intinya ya yang kemarin tuh gue pengalaman malah sebagian besar cowok. Oh my god. Cewek. Gue kira karena kita kan lebih sensitif ya, lebih suka baperan gitu kan sebagai cewek, walaupun kita nggak begitu ya. Oh juga sama ya? Iya ada aja sih pasti. Tapi makanya kita udah, maksudnya bukan kita, gue juga untuk orang yang asik, yang pas sejalan gitu-gitu pasti kalau mau pergi boleh, ayo gitu, semangat gitu. Udah lancar lah intinya, nggak ada hal kayak gitu. Jadi kan kita juga kan traveling kan mau have fun, kita keluarin uang sendiri tuh untuk seneng-seneng gitu, bukannya untuk jadi drama yang bikin jadi bete, itu kan nggak enak. Gitu sih. Makanya cuma sedikit. Balik lagi ke budget ya, karena kan channel gue ini tentang budget, all about budget. Jadi kan tadi menentukan untuk pesawat itu kan masing-masing yang tadi lo bilang, kecuali kalau hotel dan lainnya itu bisa bareng-bareng chip in ya. Betul. Apa namanya? Ya, oh iya itu kan nabung dari berapa bulan sebelumnya ya kalian ya? Betul. Nggak ada masalah ya soal itu. Betul, nggak ada masalah. Oh ya, kalau misalnya kita booking di yang tadi gue bilang tuh Airbnb itu kan kadang suka yang dapat makan. Terus dapat ada makan juga dimasakin gitu. Jadi makin irit ya. Iya. Lagian sebenarnya kalau trip itu kita mau ngapain dulu sebenarnya? Kalau emang kita planning emang mau belanja atau kita planning emang mau, kalau cuma untuk sightseeing dan kita itu sih, itu menurut gua nggak perlu keluarin duit banyak. Benar nggak perlu. Tapi kalau sightseeing itu kalian sewa guide kah atau jalan sendiri aja?
kebetulan yang untuk di dalam kota sendiri sih. Gue sih lebih suka nggak pernah ikut tour gitu sih, pasti lebih seneng tuh sendiri kita yang ngatur sendiri sih kemana. Sendiri ya. Iya. Misalnya ada nyasar tuh gimana tuh sama temen? Itu udah pasti harus nyasar, Bo. Traveling itu kalau nggak nyasar itu nggak seru. Paling nyala-nyalain gitu nggak? Belum banget sih gitu. Ya iya itu pasti, cuman ya no hard feeling ya, cuman itu pasti. What happened in there? Just there aja gitu. Just there in there, iya makanya jadi kayak nyasar tuh pasti bener, apalagi kita nggak ada tour guide, kita nggak ada itu, jadi untuk nyasar ya kalau misalnya dia sampai marah, sampai sensi apa segala, nah lu aja nunjukin jalan sana kalau, tapi kita nggak, ya namanya juga nyasar, ya nggak apa-apa. Kadang kan kalau Google Maps apa gitu-gitu kan juga ada jalan-jalan yang kayak apa sih nih, jalan mana sih nih gitu loh. Ya. Yang sebenarnya kita jalurnya mau mobil tapi dikasih jalur motor, buat gitu mobil. Ya kan? To me all the time. Iya makanya. Jadi kalau nyasar sih ya. Jadi kita traveling tuh pernah nyasar nggak sih? Enggak pernah. Enggak ya? Enggak pernah deh. Karena kita selalu sama lokal. Ya, kita pakai travelnya gitu kan. Karena kan bikin getaway. Karena kita selalu bikin getaway. Dan kita selalu pergi jauh. Iya benar-benar. Kecuali kalau kayak ke Singapura aja sih ya, jalan kaki aja ya. Iya. Ongkos nggak nyasar juga. Nggak nyasar. Jadi nggak ada swag juga. Iya. Kecuali kalau lo sama temen lo traveler naik turun bis tuh panas-panas, jalan jauh, wah itu pasti berantem. Oh itu oh gue udah iya gue pernah sih traveling gue berantem benar gara-gara pernah tapi kalau sampai lo berantem, wah itu orang kacau banget karena lo orangnya paling sabar menurut gue. Kalau gue kan orangnya nggak sabaran, lo super sabar lo. Iya sebenarnya ya pasti orang nyebelin juga ya. Jadi pasti emang gue harus nyebut merek di sini. Aja kalau misalnya gue kasih tahu nih orang ini inget kan lo bit gitu banget. Soalnya jadinya menurut lo nih untuk first timer traveler yang lagi plan habis pandemik ya pastinya kan nggak bisa pergi sekarang juga ya, yang mau traveling sama sahabatnya deh supaya mensiasati supaya nanti pas pulang selesai traveling tetap hangat, tetap berpelukan gitu. Apa tipsnya gitu? Tips ini berdua maksudnya? Berdua gitu atau? Tergantung mereka sahabatannya bersepuluh gitu misalnya gitu. Apa advice-nya menurut lo untuk mensiasatinya supaya fine gitu? Menurut gue satu ya paling penting ngajak temen traveling yang benar-benar cocok. Itu satu. Yang kedua udah di-planningin mau pergi kemana dan betul, dan apalagi kita tuh harus terbuka ya kan, harus terbuka nih begini mau budgetnya tuh berapa terus open-openan sama apalagi kalau misalnya after pandemic gini, kalau menurut gue harus kayaknya betteran pergi itu jangan terlalu jauh sih menurut gue, jangan terlalu dari kita kan misalnya tinggal di Jakarta, jangan pergi terlalu jauh internationally. Kalau menurut gue sih masih belum, jangan dulu ya, domestik aja gitu perginya. Jadi karena kan kita we never know gitu. Monas ya? Iya, Monas atau ke Senoparty. Kalau Senoparty pakai masker dong. Iya pasti, itu esensial nomor 1 loh. Jadi better tuh lebih ke back to nature. Kita bisa pergi, kalau di Jakarta kita bisa pergi ke puncak atau kemana, dan jadi masih di dalam kota aja, di luar ataupun di luar kota pun di dekat-dekat aja. Karena kan kita nggak tahu nanti tiba-tiba di negaranya ada kayak harus lockdown atau apa. Jadi cost untuk kita mau pergi balik ke Jakarta tuh jadi susah gitu. Apalagi kan habis pandemi ini kita emang harus tetap berjaga-jaga.
Ya, Dan nomor 1 juga nih ya, esensial juga harus banget penting esensial tuh kayak masker, harus cuci tangan setiap kali regularly, terus hand sanitizer, terus alcohol swab itu penting. Ya. Itu aja sih untuk kayak apalagi untuk sekarang ya, kita memang harus lebih take care, hygiene lah gitu. Gitu. Terus nggak usah lah ya berpelukan sama temen nantinya. Ya nggak usah tuh, tetap ini kan harus jaga jarak juga. Gitu. Jadi yang kalau mau traveling yang masih yang baru-baru deket-deket dulu aja. Itu yang deket-deket. Lagian bisa lebih irit. Benar. Pokoknya kalau misalnya, ini kan karena ngomongin lagi after pandemic ya. Kalau misalnya benar-benar udah nggak lagi ya boleh lah agak lebih jauh. Tapi kalau misalnya awal-awal kan, karena kan orang selama pandemi ini kan kita isolasi di rumah kan juga stres juga kan, nggak kemana-mana. At least ada refresh ya. Kalau perginya juga cuma masih dalam kota ya fine, lo nggak akan. Fine, nggak apa-apa. Kayak ke puncak gitu nih 2 hari 3 hari ke weekend tuh good loh. Banyak tempat-tempat villa-villa yang nice kok. Di Sentul pun juga banyak villa-villa yang nice juga. Kalau misalnya kita di Jakarta ya, kita lagi traveling lagi ngomong di Jakarta. Kalau misalnya lagi di Jogja bisa ke daerah-daerah mana yang kita belum datengin ke sana. Gitu. Alright, it's already 20 minutes. Thank you so much, baby. Banyak for sharing. Okay, travelers, thank you for joining us. Yeah, we're looking forward to see you on board again. Have a good day. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel, 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.